Kemudian ada salah satu aktor intelektual pengaturan skor yang mungkin namanya cukup malang melintang di dunia persepak bolaan dengan inisial VW. Ini sudah dikenal dari tahun 2008 dan tidak tersentuh hukum. Alhamdulillah ini bisa kita ungkap. Saya pun siap diperiksa kalau memang ada bukti ya hal ini demi kebaikan sepak bola Indonesia. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Gerak cepat Satgas Anti Mafia Bola. Ya, hari ini kepolisian sudah menetapkan tersangka ya dari praktek fix matching gitu ya yang terjadi di dalam persepak bolaan Indonesia. Yang ini tentu patut diapresiasi, akan tetapi kita ingin mendiskusikan ya bagaimana upaya-upaya ke depan yang tetap harus dilakukan agar sepak bola Indonesia bebas dari mafia bola. Apakah mungkin? Jika mungkin, apa yang juga mesti dipersiapkan? Kita akan ngobrol dengan Emerson dan Mas Indro nih ya, dari para aktivis anti mafia sepak bola ini. Siapa dulu yang mau memberikan catatan? Mas Indro dulu, silakan. Ya, kalau saya melihat bahwa ini memang sesuatu yang positif ya. Tapi ini sudah cukup lama. Kita tahu saya sama Bung Eson juga dari 2018 kita sudah mengirikan masalah Satgas ataupun kita mensupport Satgas anti mafia sepak bola. Tapi pada kenyataannya ini sedikit sekali mafia sepak bola yang tertangkap dan juga dijadikan tersangka. Dan kita tahu bahwa sejauh ini yang menjadi sulit ini akan terjadi adalah di PSSI-nya sendiri. Ini pada kenyataannya jabatan ketua umum PSSI ini hanya sebagai batu loncatan politik dan juga batu loncatan juga bagi mereka untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Kita tahu dari zamannya Edi Rahmayadi dia menginginkan menjadi gubernur Sumatera Utara, lalu juga Iwan Bule tadinya ingin maju menjadi gubernur Jawa Barat itu, dan Pak Erick Thohir itu juga tadinya menginginkan menjadi salah satu cawapres. Dan kita tahu bahwa ketika dia tidak terpilih ini situasinya seperti pengurusannya juga semakin tidak jelas ya. Tapi kinerja Satgas ini tetap menjadi bahan yang positif. Sementara itu dulu, Bu. Oke, Mas Indro. Tadi Mas Indro mengatakan bahwa masalahnya PSSI ini sebagai organisasi justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun akses politik yang lebih luas gitu ya. Hingga sulit rasanya ini dikelola secara profesional sesuai dengan standar organisasi sepak bola modern ya, berskala internasional gitu ya, sehingga ini juga bisa membawa nama baik Indonesia dalam berbagai macam kompetisi ya yang dilakukan. Son, saya ke Emerson dulu. Son, ini kalau ngomong soal mafia bola, ini model pembangunan organisasi mafianya kayak apa sih, Son? Sehingga akhirnya muncul kasus-kasus yang kita hari ini juga dengarkan. Ya, jadi kalau bicara soal modus ini lebih ke pengaturan skor ya. Ada yang sebut bahwa ini juga melibatkan judi bola gitu, Pak Adnan. Jadi judi bola atau sponsor judi gitu ya. Kemudian juga bicara soal aktor, ini aktornya mulai dari pemilik klub atau manajemen klub, kemudian pemain, wasit, kemudian juga ofisial,
plus juga pengurus gitu ya, pengurus di PSSI, baik mungkin pengurus PSSI yang ada dugaan di tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah. Nah, lagi-lagi tadi akibat pengaturan skor ini kan, ini rumor seringkali muncul di kalangan pecinta sepak bola ya, bahwa siapa akan jadi juara liga itu bahkan sebenarnya sudah ditentukan bahkan sebelum kompetisi ini digulirkan. Jadi ini yang kemudian jadi satu keprihatinan kita semua di pecinta sepak bola. Nah, bicara soal aktor yang baru juga ditetapkan sebagai tersangka, memang Satgas anti mafia di mafia bola ya, karena itu kan juga harapan banyak pihak, termasuk kita sebagai penonton sepak bola. Nah, cuma memang tadi nama VW ini, Sigit Waluyo kan sebenarnya sudah muncul di 2018. Tapi baru ditetapkan sebagai tersangka di 2023 akhir. Artinya apa? Ada proses yang menurut kita agak cukup lambat ya. Kejar mengejar misalnya aktor mafia sepak bola dengan misalnya proses hukum yang berjalan. Jadi sepanjang aktornya juga belum diproses dan juga tidak ditahan, orang akan melihat bahwa nampaknya dianggap kurang serius ya Satgas anti mafia sepak bola ini, Pak. Jadi ini yang kemudian perlu dikejar kembali gitu ya, soal akselerasi gitu ya, percepatan penanganan kasus mafia sepak bola. Jadi ini juga jangan sampai juga kesannya jadi mengikuti momentum politik ketika ada proses menjelang pilpres atau apa baru kasus ini dimunculkan. Tapi sebelumnya ini juga ada bayam. Oke, Son, saya ke Mas Indro. Ini menggarisbawahi apa yang disampaikan Emerson barusan, bahwa dari 2018 nama VW ini sudah muncul, tapi menjelang tahun politik atau masuk di tahun politik 2023 kemudian prosesnya masuk sebagai tersangka. Nah, kira-kira ini memang ada hubungannya dengan situasi politik, tarik-menarik kepentingan politik ya, baik untuk Pilpres maupun untuk yang lain, sehingga kemudian muncul ya penetapan tersangka dari VW ini. Atau memang ini murni sebuah proses hukum yang perlu kita hormati? Mas Indro, ada tanggapan nggak soal ini? Oh, Mas Indro sepertinya agak terputus ya sinyalnya. Bisa direspon dulu nggak, Son? Soal itu, Son. Ya, itu yang juga jadi pertanyaan ya, Pak Tan. Apalagi kan sebenarnya sebelum sebelum hingar-bingar ini kan kita tahu bahwa Pak Erick Thohir juga salah satu kandidat cawapres ya. Dan kemudian isu-isu bahwa memanfaatkan situasi sebagai ketum dan menjadi kandidat cawapres itu kemudian terkait ya. Jadi kayak tadi disebut seperti batu lompatan gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat lagi. Saya sendiri sebenarnya punya harapan cukup baik terkait dengan keberadaan Satgas anti mafia bola ini, tapi di sisi yang lain tidak secepat yang kita harapkan. Jadi aktor utamanya baru VW, padahal disebut-sebut ada juga aktor di atas VW yang kemudian sampai saat ini masih melenggang begitu saja, Pak Tan. Oke, Mas Indro, apakah sudah bergabung lagi suaranya? Iya, sudah. Ya, Mas Indro, ada tanggapan nggak terkait dengan penetapan tersangka VW yang ini masuk di tahun politik? Apakah sebenarnya ini bagian dari proses hukum murni, sebagian dari kerja dari para Satgas anti mafia bola, atau ada kalkulasi politik tertentu yang membuat akhirnya penetapan tersangka dilakukan? Kira-kira gimana, Mas Indro? Ya, nama VW ini kan sebenarnya sudah dari 2018 kita dengar bahwa dia adalah salah satu menjadi target dari mafia
sepak bola. Tapi pada kenyataannya kenapa baru saat ini? Nah ini yang memang penuh dengan nuansa politik, sehingga tujuannya pun kita juga tidak jelas kenapa baru kali ini dijadikan tersangka. Dan ini sudah, kalau saya malah tidak salah, ini kan 2019 ini dia sudah dijadikan tersangka ya, tapi tidak ada proses hukum. Nah ini yang menjadi masalah sebenarnya. Tapi saya melihat bahwa ketika pembentukan PSSI, pengurus PSSI saat ini kan juga masih melibatkan orang-orang yang lama ya. Dan boleh saya katakan ini yang menjadi kesalahan utama, bahwa kita tidak bisa mengubah sistem yang ada di PSSI, sementara kejadiannya belum masih ada orang-orang lama yang berada di dalam struktur dari PSSI. Nah ini yang menjadi masalah, sehingga Satgas anti mafia bola pun ini kinerjanya jadi berlarut-larut. Nah ini yang harus diselidiki, apakah ini memang ada faktor politis atau enggak ya ini penempatan tersangka ini gitu. Tapi kalau memang ini benar-benar dijalankan secara konsekuen ya, ini tentunya akan juga banyak tersangka-tersangka lain yang akan dijadikan tersangka, termasuk juga orang-orang lama yang ada di dalam kepengurusan PSSI saat ini. Oke Mas Indro, ini berarti batu ujiannya di Satgas Anti Mafia Bola apakah berhenti di VW atau bisa lebih mencerminkan upaya-upaya penegakan hukum untuk menghalau atau untuk menghabisi mafia bola yang terorganisir gitu ya. Karena kalau satu orang ya jadi pertanyaan, karena istilah mafia bola sendiri itu kan pasti terorganisir ya, pelakunya banyak, ada juga di situ hubungan atau relasi politik ya antara satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Nah ini pertanyaan terakhir ini, pertanyaan pamungkas untuk Mas Indro dan Mas Emerson ini. Dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola, apakah kita optimis bahwa reformasi di tubuh PSSI dapat kita lakukan sehingga kita bisa membangun organisasi PSSI sebagai organisasi yang juga modern di kemudian hari? Atau jika pun kemudian kita masih pada posisi yang pesimis, lalu upaya-upaya apa yang mesti dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola, termasuk oleh Ketum PSSI, yang kebetulan sekarang kan sudah nggak punya urusan lagi dengan capres-cawapres ya, dalam artian karena dia tidak terpilih sebagai cawapres, paling tidak energinya bisa lebih banyak dialokasikan untuk membenahi sepak bola Indonesia. Emerson dulu, baru nanti Mas Indro. Silakan, Sob. Ya, kalau di kami sebenarnya posisinya tuh harap cemas ya, antara pesimisme sama optimisme. Jadi memang persoalan mafia bola ini isu yang sangat berlarut gitu ya. Tapi isunya timbul tenggelam. Jadi kadang diproses, kadang enggak, kadang diam senyap begitu Pak Adnan. Dan kemudian kita juga baru lihat lagi bahwa ada MOU antara PSSI dengan kepolisian. Nah ini juga nampaknya mulai jalan kembali. Nah kita berharap bahwa ini enggak setengah hati ya, artinya sekedar momentum politik kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menaikkan ingin politik ya, suara-suara pemilih, berupaya mengambil suara pemilih dengan misalnya kerja-kerja anti mafia bola ini. Nah jadi mudah-mudahan pesimisme kita ini bisa dijawab oleh Satgas Anti Mafia Bola bahwa ini pekerjaan yang nggak boleh hanya dikerjakan hanya tahun politik, tapi memang butuh keseriusan untuk menuntaskan kasus
mafia sepak bola. Kalau setengah hati ya katanya juga agak sulit itu bahwa mafia bola akan berhenti dan kita bicara soal prestasi ya mungkin prestasinya ya setengah-setengah gitu. Jadi jangankan berkiprah di tingkat Piala Dunia, di tingkat ASEAN aja kita setengah mati, Pak. Mungkin memang jargonnya apapun prestasinya yang penting untung dari sepak bola. Mas Indro. Bisa jadi begitu ya. Silakan. Mas Indro. Ya, thank you. Apa yang dilakukan oleh PSSI ini sebatas pencitraan, termasuk ini yang membuat kita tentunya pesimis, termasuk dengan masalah mafia sepak bola. Bagaimana PSSI tidak membentuk sistem sepak bola yang baik gitu ya. Bagaimana blueprint sepak bola Indonesia juga tidak dibuat. Lalu juga masalah seharusnya di blueprint itu juga bagaimana mengantisipasi mafia sepak bola secara keseluruhan dan secara komprehensif. Tidak hanya pencitraan, betul kata Mas Eson gitu. Kalau kita melihat ini sekedar pencitraan, hanya ada untuk target-target tertentu, politik tertentu ya kita curigai. Termasuk juga masalah supporter gitu ya. Mereka mendirikan presiden supporter, ini juga nggak jelas kinerjanya. Kita melihat masih banyak kejadian-kejadian yang melibatkan supporter hingga saat ini. Yang terakhir juga ketika pertandingan antara PSIS dan PS ini juga masih ada keributan antar supporter. Nah, ini menjadi masalah karena PSSI hanya mengandalkan ataupun berbuat hanya berdasarkan pencitraan. Kita nggak mau Satgas ini juga menjadi alat buat pencitraan baru bagi PSSI. Harusnya ini dilakukan secara sistemik, komprehensif dan masif di sepak bola untuk membenahi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Oke, Mas Emerson, Mas Indro, terima kasih untuk insight-nya. Waktu kita terbatas, yang pasti kita tunggu gerak cepat Satgas Mafia Sepak Bola di Indonesia. Ya. Apakah akan masuk ke program atau pembenahan yang lebih sistemik, membangun kembali organisasi PSSI yang lebih sehat, ya, lebih akuntabel, ya, punya tata kelola yang baik, atau berhenti di penanganan VW saja. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya juga dinantikan oleh masyarakat Indonesia yang jutaan orang di dalamnya sangat menyukai, sangat mencintai sepak bola. Jadi jangan heran kalau kita lebih suka nonton Liga Inggris, kita lebih suka nonton Liga Jerman, Liga Spanyol, ya, Liga Italia daripada Liga Indonesia, ya, karena kita ingin menyaksikan sebuah sepak bola yang indah, sebuah sepak bola yang fair, ya, sebuah sepak bola yang mengentertain ya penontonnya. Dalam kasus kita belum memperolehnya di Liga Indonesia. Nah, ini tantangan PSSI, tantangan Pak Ketumnya, Pak Erick Thohir yang kebetulan juga adalah pejabat publik. Kita jumpa lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Sampai jumpa.